Wow, Taliban alergi terhadap mural. Ah, ini alergi terhadap mural. Nanti kita akan lihat. Ini setelah Taliban berkuasa di Afghanistan, mural-mural yang ada itu dihapus. Terus akhirnya diapain? Nah, nanti terakhir saya akan bahas juga. Ini dikatakan bahwa dua orang tentara Inggris melukis tanda perdamaian. Nah, ini dihapus ini oleh pemerintahan Inggris karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta semua yang sudah hadir dalam Seminar Nasional Peradaban Islam yang ke-21. Insya Allah, saya Wawang Nurfala selaku MC pada sore hari ini akan membersamai para peserta semuanya dalam rangkaian acara demi acara dari awal sampai akhir. Acara Seminar Nasional Peradaban Islam hari ini sudah memasuki seminar ke-21 yang diselenggarakan secara konsisten setiap hari Selasa, yang diselenggarakan oleh Himpunan Intelektual Muslim Indonesia atau HILMI ya, HILMI Jawa Barat. Untuk tema kita pada seminar sore hari ini mengambil tema tentang fenomena mural dan ekspresi masyarakat yang insya Allah akan menghadirkan keynote speaker Bapak Ridwan Ilyas MT. Beliau merupakan seorang dosen dan juga peneliti, YouTuber coding, dan pengurus Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia. Yang kedua, kita juga menghadirkan pemateri yang luar biasa, Bapak Denny Junaidi, SSN MA. Beliau seorang content creator, Painting Explorer Channel, pendiri jejaring seniman Muslim Hot, dan beliau juga seorang dosen seni lukis. Dan memang yang sedang viral saat ini adalah fenomena mural ya dan ekspresi masyarakat. Nah, bagaimanakah fenomena mural dan ekspresi masyarakat dalam perspektif seni dan kebijakan sosial? Mungkin langsung saja kita efektifkan waktu kita. Saya berikan waktu kepada Bapak Denny Junaidi untuk memaparkan materinya. Oke, tafadhol. Yeah. Matur nuwun Mas Wawang, Mas Ridwan Ilyas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Senang sekali bisa ketemu teman-teman untuk kegiatan seminar online ini. Alhamdulillah. Dan topik kita yang sedang hangat, mural. Waktunya berapa menit ini, Mas? 1 jam, Pak. 1 jam ya. 17.10. Oh, tempat saya sudah maghrib. Oh, baik. Insya Allah mungkin nanti bisa disesuaikan. Langsung saya share ya. Saya akan mencoba melihat penghapusan mural yang kemarin yang marak itu ya, 404 not found itu, yang dihapus sehingga menjadi hitam seperti ini. Melihat hal itu sebagai paradok dari peradaban liberalisme. Jadi kita akan melihat mengapa saya sebut bahwa aksi penghapusan mural itu sebagai ekspresi peradaban yang paradok. Dan kalau materinya kali ini adalah ekspresi masyarakat, saya memahami dalam hal ini adalah masyarakat sebagai suatu
peradaban itu. Masyarakat secara umum, secara besar masyarakat dalam peradaban. Nah, karena yang sedang sedang berjalan, sedang mainstream itu adalah masyarakat liberal, masyarakat liberalisme, pelakunya liberalis gitu. Maka kita sebut bahwa masyarakat liberal ini sedang menunjukkan paradoksinya. Baik, dari berbagai meme yang disebar di media sosial, di WA dan semuanya, itu yang paling mengesankan adalah ini, mengesankan untuk konteks apa yang ingin saya bahas sekarang, yaitu dulu ada tulisan ini yang mengeluarkan portal tanda hubung islam.id. Ada mural yang mengatakan kalau mau bebas berkarya pilih Jokowi. Nah, ini ada mural seperti itu. Ini menjelang pemilu yang dulu ya, 2014. Nah, itu disandingkan dengan mural Jokowi 404 not found, dihapus pelukis, diburu polisi. Nah, ini sesuatu yang paradok. Yang pertama adalah kebebasan, yang ini sering dibahas ya, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, tetapi nyatanya tidak bebas. Paradoknya di situ. Tetapi nanti kita akan melihat ada hal menarik yang terjadi dengan mural pemberitaannya hari ini. Terjadinya beberapa kemarin. Apa itu nanti kita akan melihat sesuatu yang menarik ini. Tetapi kalau kita lihat penghapusan mural itu sebenarnya sudah biasa terjadi. Penghapusan mural itu biasa terjadi, tidak sekedar 404 atau 404 not found, tetapi juga berbagai mural yang lain. Ini graffiti, mural itu banyak jenisnya ya. Ada graffiti, ada fresko, ada mosaik dan sebagainya. Saya tidak akan terlalu panjang membahas tentang asal-usul nama mural, sejarah mural dan sebagainya, nanti tidak selesai. Saya akan lebih membahas tentang esensi peradabannya ini. Sesuatu yang ditempatkan di dinding gitu aja lah ya. Mural-mural itu kan ada kaitannya kata itu dengan dinding. Nah, ini Banksy, seorang seniman graffiti dari Inggris, itu membuat mural judulnya, membuat graffiti judulnya Soldiers Painting Peace. Jadi ada dua orang tentara Inggris melukis tanda perdamaian. Nah, ini dihapus ini oleh pemerintahan Inggris karena dianggap sedang melecehkan. Kan kita tahu tentara Inggris itu kan begitu ganasnya. Dulu sebelum Amerika berkuasa, yang berkuasa di dunia itu ya Inggris dan Perancis ya. Dan Inggris ini juga masih sering terlibat kan, baik di Irak, bahkan Israel itu yang membawa Yahudi ke tanah Israel sekarang atau tanah Palestina itu juga Inggris. Nah, kalau tentara Inggris melukis tanda damai ini sesuatu yang sangat lucu ya, sesuatu yang paradok. Nah, ini dihapus, ini mural ini juga dihapus. Dan ini menarik, bisa menggambarkan kondisi paradok peradaban liberalisme. Nanti saya akan membahas lebih secara skematis ya, tentang peradaban itu. Saya komparasi dengan peradaban Islam dan peradaban ini Charlie Hebdo, ini terkait dengan Charlie Hebdo. Ini mohon maaf saya edit karena yang di sebelah kiri ini ada seseorang membawa yang majalah Charlie Hebdo, ada tulisan Muslimnya, ada gambarnya Nabi Muhammad. Saya hilangkan ini, mohon maaf, intervensi terhadap karya ini karena menggambar Nabi kan tidak boleh. Meskipun kalau kita mau mendebatkan itu sejarah Islam juga ada yang menggambar Nabi, itu persoalan lain. Kita sementara fokusnya berbeda. Ini kalau menggambar atau menghina, lebih tepatnya ya saat itu ya, mengkritik, menghina
umat Islam itu, Charlie Hebdo itu dikatakan sebagai freedom of speech, kebebasan berekspresi. Yang ini nanti juga diartikan juga atau dibawa juga ke arah freedom of expression, ya. Kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara itu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Tetapi ketika yang dikritik itu Yahudi, maka disensor dan dikatakan bukan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, tetapi it's antisemitisme. Nah, ini suatu tindakan antisemit. Nah, ini sesuatu yang paradok gitu kan. Ketika Muslim yang berbuat atau Muslim yang dihina itu dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Ini tidak hanya kasus Charlie Hebdo. Kita juga tahu ada kasus Koen Westergaard itu ketika melukis Nabi Muhammad terus di sorbannya ada bom itu juga dikatakan sebagai suatu bentuk kebebasan berekspresi. Nah, ini yang menarik rekan-rekan, yang menarik ini. Hari ini di TV One itu memuat berita, wow, Taliban alergi terhadap mural. Ini alergi terhadap mural, nanti kita akan lihat. Ini setelah Taliban berkuasa di Afghanistan, terus mural-mural yang ada itu dihapus. Terus akhirnya diapain? Nah, nanti terakhir saya akan bahas juga. Ini dikatakan bahwa Taliban alergi terhadap mural. Ini kita akan mesti membahas ini secara berimbang ya. Jadi kalau mural Jokowi 404 not found itu kita bahas sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Nah, terus yang dilakukan Taliban ini bagaimana? Ini menarik rekan-rekan. Baik, sedikit tentang mural ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Ilyas. Ini agar kita sedikit memiliki latar belakang ya. Saya yakin sudah tahu, makanya saya cepat bahwa mural itu sebenarnya suatu bentuk karya seni yang sudah lama. Ini di dinding gua Lubang Jeriji Saleh di Kalimantan. Dulunya kalau kita ngomong lukisan mural di lukisan gua prasejarah itu langsung kita sebut Gua Lasau misalnya di Prancis atau Altamira di Spanyol. Tetapi ketika sudah ditemukan yang lebih tua itu di Indonesia ternyata lebih tua. Dan bentuk mural yang lain ini adalah mosaik. Ini sangat terkenal di Hagia Sophia. Waktu saya ke sana ini sudah ditutup kain ini yang Yesus ini, karena ini di atas pengimaman. Ini di peradaban Islam zaman Utsmaniyah, ini ada di Edirne saat itu akhir tahun 2020, Desember 2020, saya ke sana memotret ini. Di dalam masjidnya ini juga penuh mural kaligrafi di Edirne, Turki yang bagian Eropa dekat Yunani. Nah, mural juga sering kita temui, orek-orekan anak kita itu juga mural. Nah, baik, sekarang saya akan masuk ke inti masalah bagaimana mural ini. Saya katakan penghapusan mural yang 404 itu sebagai ekspresi paradok peradaban liberal. Nah, ini saya ambilkan materi yang pernah saya muat. Jadi ini dulu ya. Nanti saya akan membandingkan antara liberalisme. Mohon maaf kalau kecil-kecil ya. Ini saya potret tadi dari proceeding. Saya akan membandingkan liberalisme, sosialisme, dan Islam. Aslinya ini. Jadi saat tahun 2013 itu saya mengisi seminar di kampus saya, ISI Yogyakarta, Fakultas Seni Rupa. Saat itu ada temanya estetika dan pasar. Tulisan saya alhamdulillah terseleksi dan diminta untuk mengisi.
saya membuat tulisan judulnya Jalinan Estetika, Ideologi, dan Ekonomi dalam Liberalisme, Sosialisme, dan Islam. Nah, kita akan melihat fenomena itu dalam konteks ini. Ini diterbitkan tahun 2014, tapi seminarnya tahun 2013. Nah, baik. Sekarang saya tidak akan mengulas panjang lebar karena nanti bisa sampai subuh ya kalau saya bahas ini satu persatu ya. Bisa langsung lulus 144 SKS ya. Baik, saya nanti akan konsentrasi di nilai estetisnya ini. Tetapi saya tidak akan bisa membahas atau kita tidak akan jelas membahas nilai estetis jika word view-nya ini tidak kita bahas. Jadi gini, yang saya bahas ini adalah peradaban liberalisme, sosialisme, dan Islam. Yang ini ketiganya ini adalah suatu bentuk ideologi. Ideologi itu kan syaratnya mesti ada pemikiran atau world view dan aplikasi atau penerapan pemikiran itu di dalam suatu tindak praktis gitu kan, suatu peraturan, sesuatu aktivitas dan hal-hal praktek lainnya yang dilandasi dari pemikiran. Atau kalau dalam Islam harus memiliki fikroh dan memiliki torikoh gitu. Nah, fikrohnya ini nama lainnya ya worldview. Ini rekan-rekan saya tidak akan terlalu detail di sini. Saya yakin teman-teman sudah tahu atau nanti bisa dikaji dalam kesempatan yang berbeda. Seluruh peradaban ini memiliki landasan worldview atau akidah itu pengikat yang membahas atau yang memiliki jawaban terhadap pertanyaan penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebelum kehidupan ini ada apa, saat kehidupan ini harus apa, jadi tujuan kehidupan ini apa, dan setelah kehidupan ini ada apa. Itu semua peradaban ini memiliki jawaban, memiliki konsep yang berbeda. Yang itu nanti akan mempengaruhi nilai estetis atau nilai-nilai yang digunakan untuk berkarya. Nah, di dalam liberalisme atau kita ke Islam dulu ya. Islam. Kalau di dalam Islam itu kan sebelum kehidupan ini pencipta. Ini jawaban yang benar karena apa? Karena berdasarkan dengan proses berpikir yang benar gitu kan. Ini pembahasannya sangat panjang sebenarnya. Saya membuat seri video sendiri tentang apa itu kebenaran ya. Kebenaran. Bisa rekan-rekan yang pengen mengikutinya bisa berkunjung ke channel saya, Painting Explorer Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan memencet bel notifikasi. Malah tawo ya. Gak apa ya Mas ya. Singkat katanya begini, singkat kata ya. Bahwa worldview sebelum kehidupan itu ada penciptaan oleh Al-Khaliq. Nah, dalam kehidupan itu mesti beribadah. Ini kan sesuai dengan Az-Zariyat ayat 56 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kenapa kok beribadah ya? Karena ini ada di Al-Qur'an. Nah, kenapa mengacu Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah sumber yang qot'i, sumber yang pasti, sumber yang benar, yang berasal dari Allah, berasal dari Al-Khaliq ini. Nah, apa buktinya Al-Quran berasal dari Al-Khaliq? Karena adanya surat tantangan yang menantang manusia untuk membuat hal yang serupa dan tidak ada yang bisa menjawabnya. Di dalam Al-Baqarah misalnya ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada nabiku, maka buatlah satu surat yang semisal, panggillah para panggillah para pembantumu jika engkau adalah orang yang benar. Dan ayat selanjutnya disampaikan ketidakmungkinan membuat itu. Wa ilang tafalu falang tafalu fatakun narolati wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak bisa dan pasti kamu tidak bisa, maka takutlah kepada
api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, berarti sumber ini adalah sumber yang benar, teruji, dan sesuai dengan definisi kebenaran itu sendiri. Apa itu definisi kebenaran? Tidak saya bahas di sini. Monggo merujuk ke Finding Explorer. Nah, setelah kehidupan ada apa? Ada hisab. Nah, ini berbeda dengan sosialisme. Kalau sosialisme itu kan memakai dasar materialisme. Materialisme itu seluruh hal yang ada di muka bumi ini adalah materi. Materi itu dalam pengertian atom itu kan. Atom yang terdiri dari elektron yang mengitari inti atom dan sebagainya itu. Antara atom sebagai materi itu juga sama juga sebagai energi. Terlalu panjang kalau kita bahas itu. Intinya sosialisme menggunakan materialisme. Itu diambil Karl Marx dari Feuerbach yang digabungkan dengan Hegel. Kalau Hegel kan dialektika, maka nanti dikenal dengan dialektika materialisme. Kehidupan ini untuk apa? Untuk berevolusi. Kalau dalam bahasa Darwin ya evolusi seleksi alam. Kalau dalam bahasa sosial Karl Marx ya dialektika materialisme. Setelah kehidupan ini ada apa? Ada materi. Nah, itulah yang membedakan Islam dengan sosialisme. Nah, liberalisme ini ada di tengah-tengahnya. Tetap saja mengakui keberadaan Sang Pencipta Tuhan, tetapi tidak ada hubungannya lagi dengan kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan telah menciptakan alam ini beserta dengan hukum alamnya. Kalau air gitu ya sudah diciptakan dengan hukum alamnya bahwa dia akan dari atas ke bawah, kalau dipanasi akan menguap. Jadi tidak perlu lagi campur tangan Tuhan. Nah, digambarkan di dalam liberalisme ini bahwa Tuhan itu seperti pembuat arloji. Pembuat jam itu ya, arloji. Itu tidak perlu lagi campur tangan untuk memutar arloji itu. Arloji itu kan berputar dengan sendirinya tanpa campur tangan sang pembuatnya. Nah, Tuhan itu seperti itu. Maka Tuhan itu Sang Pencipta alam ini tidak perlu cawe-cawe terhadap kehidupan dunia. Nah, itulah yang menjadi sumber dari sekularisme. Nanti dipisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan agama. Agama dalam pengertian ketuhanan ya, ketuhanan dan peribadahan. Karena kalau kita membahas religion dengan din nanti berbeda lagi. Banyak catatan kaki yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Nah, karena Tuhan tidak lagi campur tangan, maka manusia memiliki kebebasan dalam menentukan segala aturan kehidupannya. Maka muncullah itu liberalisme. Manusia tidak perlu lagi diatur dengan aturan Tuhan. Kalau secara historis kita perlu mengkaji perjalanan bagaimana Kristiani gitu, Kristendom lebih tepatnya yang berkuasa di Eropa sampai disingkirkan oleh para pemikir-pemikir bebas ini. Itu latar belakang sejarahnya. Nah, berarti dasar hukumnya yang dipakai itu adalah akal manusia. Manusia membuat sendiri hukumnya. Demikian juga di sosialisme. Tetapi nanti kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Kalau di Islam adalah Al-Quran. Nah, untuk melihat lebih jauh ya, melihat ciri khas peradaban sosialisme, liberalisme, dan Islam ini, kita bisa melihat pada aspek ekonomi. Nah, saya tidak akan membahas terlalu panjang lebar karena saya bukan ekonom, saya tidak pernah mempelajari ilmu ekonomi, bahkan kalau suruh ngitung itu juga malesnya nggak karuan itu. Tapi saya akan membahas tentang sistem ekonomi secara singkatnya. Kalau di dalam liberalisme itu kan karena bebas tadi ya, ini sama di dalam ekonomi yang dikembangkan adalah kebebasan untuk memiliki, maka disebut dengan sistem ekonominya kapitalisme. Liberalisme ini, peradaban liberalisme sering juga atau malah lebih sering disebut sebagai peradaban kapitalisme. Nah, di dalam kapitalisme ini siapapun boleh memiliki apapun asalkan memiliki kapital. Nah, gitu. Jadi bebas memiliki.
Tetapi nanti oleh sosialisme, oleh Karl Marx tepatnya, itu kapitalisme ini dikritik ke konsep siapapun boleh memiliki apapun asalkan memiliki kapital, itu akan mengakibatkan suatu kelas, yaitu kelas pemilik modal dengan kelas buruh. Nah, makanya muncullah sosialisme yang mau menghilangkan kelas-kelas itu kan. Tidak ada lagi kelas buruh dan kelas pemilik modal, kelas tuan gitu. Nah, inilah yang menjadi ciri nanti bahwa sosialisme, disebut juga sosialisme ini ya karena kebersamaan gitu kan. Semua adalah milik bersama itu. Jadi kepemilikan itu adalah milik bersama yang diatur oleh negara, meskipun prakteknya nanti yang menjadi kapitalis ya negaranya itu. Tetapi secara konsep begitu bahwa kepemilikan itu adalah bersama. Dan ini nanti juga akan memiliki pengaruh pada ekspresi seninya. Kita lihat dulu di Islam. Kalau di Islam itu kan kepemilikan itu ditentukan oleh Al-Quran maupun hadis ya. Ada kepemilikan individu, kepemilikan masyarakat, kepemilikan negara. Misalnya individu hanya boleh memiliki ini yang umat atau masyarakat itu memiliki misalnya bahan tambang dan sebagainya itu milik umat, maka tidak boleh dijual ke umat, apalagi dijual ke asing gitu, sebagaimana kapitalisme. Kalau kapitalisme kan boleh. Nah, kita akan melihat pola ini, pola kebebasan pada liberalisme, kebersamaan pada sosialisme, dan kepemilikan yang diatur oleh Al-Quran dan hadis pada Islam. Ini nanti akan mempengaruhi ekspresi di dalam berkarya seni, yang itu juga akan mempengaruhi semuanya kan, karena ini memang worldview ini mempengaruhi ekspresi atau tindakan-tindakan dari ideologi ini. Kalau di dalam misalnya ya dalam bentuk negara itu kan dari konsep atau worldview yang seperti ini di dalam liberalisme itu munculnya adalah negara demokrasi, negara dengan pengikatnya adalah nasionalisme, misalnya seperti itu. Kalau di sosialisme itu negaranya yang muncul nanti komunisme. Komunisme itu kan cita-cita mulianya dalam tanda petik Karl Marx bahwa suatu saat negara itu tidak ada pemerintahannya, semua akan berjalan bersamaan yang sangat indah gitu ya. Meskipun itu sudah terbukti gagal di Uni Soviet. Nah, kalau di dalam Islam adalah khilafah. Dan ini sangat jelas kan kalau di dalam sejarah itu kan, sejak Khulafaur Rasyidin, sejak Nabi Muhammad SAW wafat itu pemerintahan yang ada ya bentuknya khilafah. Kalau jamaknya ya khulafah itu kan. Khulafaur Rasyidin kan khilafah itu kan. Terus khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Bani Utsmaniyah dan lain-lain. Ini mengikuti apa ya? Mengikuti Al-Quran dan hadis. Ini mengikuti apa ya? Mengikuti pemikiran-pemikiran manusia. Nah, ekspresinya begini di dalam liberalisme. Sudah Mas, saya itu kalau tidak diingatkan waktunya nanti bisa molor ya. Sekarang 16.39. Tolong diingatkan ya kalau sudah molor ya. Karena guru itu biasa kalau ngomong tuh terus menerus itu senang kalau sudah disuruh ngomong gitu. Baik, saya masuk sekarang ke bagaimana ekspresi karya seni. Nilai estetis atau ekspresi berkeseniannya ini bisa kita lihat dari penciptaan karya seni maupun karya seninya itu sendiri. Kalau ini ya aktivitasnya melukis, kalau itu lukisan, atau membuat mural. Kalau karya seni ya lukisan atau muralnya itu sendiri. Nah, kalau di dalam liberalisme karena manusia itu bebas ya, bebas menentukan kehidupannya. Termasuk di dalam negara itu kan manusia bebas membuat undang-undang kan, yang disebut dengan Vox Populi, Vox Dei itu, suara rakyat, suara Tuhan. Jadi yang membuat undang-undang itu ya manusia, rakyat itu kan, lewat dewan. Kalau dulu kan yang membuat undang-undang kan gereja di Eropa ya, gereja yang itu adalah representasi dari Tuhan itu. Nah, kalau setelah pemikir-pemikir bebas itu menyingkirkan peran gereja di Eropa, maka
yang membuat undang-undang ya rakyat itu, suara rakyat, suara Tuhan. Nah, itulah yang dipakai di dalam berkarya seni, ya, berkarya seni. Yang dipakai apa ya? Kebebasan berekspresi. Kalau kita membahas kebebasan berekspresi ini, meskipun freedom of speech-nya itu John Stuart Mill, tetapi kalau kita ngomong di seni ya tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dilepaskan dari konsep disinterested dalam pengalaman estetis yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh Immanuel Kant. Tapi saya tidak akan membahas itu terlalu jauh ya. Jadi Immanuel Kant itu membuat konsep namanya disinterested, sesuatu yang indah itu jika tanpa pamrih. Jadi nanti tanpa pamrih itu ya tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Ya seni untuk seni itu sendiri, tidak perlu dihubungkan dengan nilai moral, nilai agama dan yang lain. Itu yang akan dipakai di dalam liberalisme. Maka tidak aneh jika liberalisme dalam sistem ekonomi kapitalisme itu yang diagung-agungkan adalah kebebasan itu pengen diperjuangkan dan yang itu digembar-gemborkan sedang memperjuangkan kebebasan. Kalau di sosialisme itu yang dikembangkan adalah realisme sosialis. Ini karya seni yang ada di, nanti saya tunjukkan contohnya. Karya seni di dalam sistem sosialisme ini selalu dipakai secara bersama, dipakai kalau komunis itu, partai komunis itu masih dalam perjuangan, belum menang gitu, belum memegang tampuk kepemimpinan, maka akan dipakai untuk menyuarakan ide-ide komunisme yang harus diperjuangkan, ide-ide sosialisme yang harus ditegakkan. Tetapi kalau sudah tegak gitu ya untuk promosi, untuk propaganda pemerintah yang telah berjasa, telah mengendalikan pemerintahannya. Nah, di dalam realisme sosialisme ini nggak suka dengan karya seni yang tidak ada pesan-pesan moralnya, tidak ada pesan-pesan, bukan pesan moral ya, pesan ideologisnya, tidak ada pesan-pesan partai, itu nggak ada. Maka dulu di Indonesia kan ada istilah politik sebagai panglima. Nah, itu contohnya ya, kalau di Indonesia dulu ada Lekra gitu, underbownya PKI, itu nggak suka itu dengan lukisan-lukisan abstrak itu. PKI atau komunis nggak suka lukisan abstrak karena tidak menyuarakan apa-apa. Demikian juga komunisme yang ada di Rusia itu pelukis-pelukis abstrak itu dibenci itu, bahkan banyak yang melarikan diri ke Amerika. Jadi berbeda cara menanggapi seninya. Nah, kalau di dalam Islam bagaimana berkarya seni? Berkarya seni seperti kaidah fikih ya, kaidah fikih. Maka saya bedakan ini antara karya seni dengan penciptaan karya seni. Kalau berkarya seni kan, ini kan tadi kan semua aktivitas manusia kan untuk beribadah, yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu kan. Maka berkarya seni ini juga dalam konteks ibadah. Ibadah di sini adalah ibadah ghairu mahdhah. Azariyat 56 itu kalau kita membaca tafsirnya Ibnu Katsir, itu bukan ibadah mahdhah yang sudah ditentukan caranya, ruangnya, waktunya, tetapi seluruh aktivitas manusia yang disertai kesadaran hubungannya dengan Allah, kan idrok silabilah. Maka itu adalah suatu bentuk ibadah. Nah, berkarya seni pun itu suatu bentuk ibadah. Kalau itu berkarya seni suatu bentuk ibadah, maka ketemunya dengan 5 hukum Islam itu kan, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu. Itu dalam berkarya seni akan dilihat itu. Nah, kalau di dalam karya seninya itu akan dilihat fikih benda itu kan halal haram itu, atau boleh tidak boleh itu. Itu dua itu. Maka dalam bentuk karya seninya dilihat itu. Nah, maka kita tidak akan menemukan istilah kebebasan berekspresi memang di dalam Islam, karena memang semua perbuatan Islam itu, perbuatan manusia itu bersandar pada 5 hukum itu. Karena apa ya? Karena untuk kemenangan atau kemerdekaan atau suatu capaian besok yaumul hisab, ketika dihisab setelah kematian, setelah kiamat itu ada hari perhitungan yang muaranya ada di surga dan neraka. Baik, itu
bagaimana secara landasan di dalam berkarya. Nah, ini yang contoh untuk sosialisme komunisme. Yang terkenal itu senimannya namanya Diego Rivera. Diego Rivera ini seniman dari Meksiko yang kala itu memperjuangkan komunis, dan dia memang anggota partai komunis. Ini coba kita lihat bagaimana di sini menggambarkan suatu bentuk perjuangan negara setelah menang ya, setelah komunis berkuasa di Meksiko. Jadi terus memakai ini, biasanya menggambarkan pabrik-pabrik yang bisa memajukan negaranya itu. Nah, ini saya kembali ke ke Taliban ya. Taliban tadi kan oleh oleh TV One yang hari ini mengatakan bahwa Taliban alergi terhadap mural yang ada di sana, termasuk mural bersejarah gitu, ditutup. Nah, sebenarnya bukan kata alergi terhadap mural itu ya nggak tepat, salah itu, karena ini seniman Taliban itu sedang membuat mural gitu kan. Jadi setelah ditutup juga dibuat mural lagi. Jadi tidak alergi terhadap mural, karena kalau di dalam dunia street art itu seni di jalan gitu, termasuk mural-mural ini, tutup menutup itu biasa. Jadi seniman menutup karyanya seniman lain. Jadi misalnya di satu dinding sudah ada karya seninya, ada muralnya, itu sang seniman yang membuat itu sudah siap sebenarnya bahwa dia akan ditutup misalnya oleh seniman lain yang membuat karya yang lain lagi di situ. Nah, ini sebenarnya seniman Taliban sedang membuat mural. Biasanya kalau teks itu disebut graffiti, tetapi tidak sesederhana itu ya. Pokoknya semua yang ada di dinding kali ini kita sebut mural ya, baik yang itu fresko dan sebagainya tadi ya, kita sebut mural gitu mudahnya. Itu. Tetapi ketika saya ngomong Taliban di sini, belum ini ya, negara belum dalam bentuk kekhalifahan ya, belum, karena masih bentuknya keemiran Afghanistan, Emir Islam Afghanistan ya, belum bentuknya khilafah. Meskipun beberapa hari yang lalu ada seruan dari Masjidil Aqsa agar Taliban itu berbentuk khilafah. Itu rekan-rekan bagaimana kita memahami, atau saya memahami, bahwa penghapusan mural ini suatu paradok ya, bentuk pertentangan dalam diri, itu paradok dalam peradaban liberalisme. Nah, pertanyaannya kenapa paradok ya? Kenapa paradok? Karena di dalam diri manusia itu ada naluri ya. Naluri ada beberapa naluri kan, ada naluri berkembang biak, naluri mengagungkan sesuatu, atau ghorizatul tadayun, berkembang biak, ghorizatul nau, tapi juga ada ghorizatul baqo atau naluri untuk mempertahankan diri. Nah, karena ada naluri mempertahankan diri, maka tidak mungkin suatu ekspresi itu kan benar-benar dibebaskan itu. Meskipun di dalam liberalisme sendiri juga dikatakan bahwa kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi selama kebebasan itu tidak melanggar batas kebebasan orang lain, maka tidak apa-apa. Tetapi jika kebebasan itu menjadi landasan utama suatu peradaban, maka dia mau nggak mau akan menjadi paradok gitu. Kalau di dalam Islam memang dari awal dikatakan bahwa suatu aktivitas manusia itu nilainya atau ditentukan oleh 5 hukum ini. 5 hukum. Bisa apa iki sing ribut iki? Oh, anak-anak iki. Oh, ya wes apa-apa. Ya, baik. Gitu sementara Mas Wawang, sekarang pukul 16.50 ya. Alhamdulillah saya sudah rampung memaparkan ini. Terima kasih. Belum saya tutup dengan salam.
Baik. Om Jogja ini. Iya, iso apa iki ribut dhewe ning omah iki. Masyaallah. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hangat Nggih. ya suasana di rumahnya, Pak. Iya, ini dinggo nglukis ya, Mas. Nggih. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan kasiran ya. Nggih, alhamdulillah. Pak Denny atas paparan materinya ya, dan tadi juga sudah memberikan materi yang sangat luar biasa bahwa ternyata dalam melakukan karya seni gitu ya, dalam Islam sendiri kita memiliki landasan ya, dan landasan tersebut tentunya juga akan memberikan pengaruh gitu terhadap karya-karya yang dihasilkan seperti itu. Oke, baik, silakan mungkin dari teman-teman semua para peserta yang sudah hadir, jika ada yang ingin ditanyakan boleh untuk disampaikan dengan membuka mic-nya secara langsung. Atau mungkin yang lain yang tidak bisa membuka mic-nya boleh juga menyampaikan pertanyaannya melalui chat. Oke, baik. Sudah ada ya satu pertanyaan dari Kang Hadi Prayitno. Oke, mungkin langsung saja kita sapa nih Kang Hadinya. Kang Hadi mungkin boleh langsung membuka kamera dan juga mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Sepertinya langsung saya bacakan saja pertanyaan dari Kang Hadi Prayitno. Izin bertanya Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan Ustadz terkait sistem kapitalis yang mulai melunak dengan menggabungkan sebagian unsur-unsur atau sistem dari Islam ke dalam sistem kapitalis demokrasi. Yang kedua, Masya Allah, bagaimana ukuran atau indikator karya seni menjadi haram, mubah, sunnah, dan bahkan menjadi wajib? Secara lebih spesifik, mohon pencerahan terkait dosa kaitannya dengan menggambar makhluk hidup atau foto. Gimana? Langsung, Mas? Langsung saja. Baik, yang pertama ya, bagaimana pandangan terkait kapitalisme mulai melunak? Nah, ini perlu kita pertanyakan, apakah kapitalisme mulai melunak atau malah semakin mengeras gitu kan? Melunaknya itu dilihat dari ini, menggabungkan unsur-unsur sistem dari Islam ke dalam sistem kapitalis atau demokrasi. Yang itu apa? Kalau dalam ekonomi kan biasanya bank syariah gitu ya, bank syariah. Kalau bank syariah ya, sebenarnya saya tidak ini ya, saya disclaim dulu, saya bukan ahli ekonomi ya, saya bukan ahli ekonomi, tetapi kalau kita lihat di dalam sistem ekonomi Islam itu tidak hanya bank syariah itu ya, tidak hanya bank syariah, bahkan bank sendiri, bank yang apa namanya, yang konsepnya itu simpan pinjam, apalagi dengan bunga, itu tentu bukan dari Islam gitu kan. Dan begini teman-teman, umat Islam itu kan seluruhnya harus mengikuti Nabi ya, mengikuti Nabi, cara beraktivitasnya mengikuti Nabi. Nabi dalam berdakwah itu tidak menggunakan sistem yang ada saat itu selain dari sistem Islam itu. Hanya menggunakan sistem Islam untuk berdakwah. Contoh ya, contoh ya. Misalnya ketika Nabi diminta untuk berhenti berdakwah, itu kan ditawari harta. Kalau mau menghentikan dakwahnya, pokoknya akan dicari harta sebanyak-banyaknya, akan diberikan Nabi. Ditawari wanita, akan dicarikan wanita yang paling cantik. Nabi tetap nggak mau kan, nggak mau berdakwah, nggak mau menghentikan dakwah itu, mohon maaf. Dan terakhir itu kan juga ditawari kekuasaan, kalau mau kuasa, mau jadi raja, mau jadi pemimpin, akan dijadikan pemimpin asalkan berhenti mendakwahkan Islam. Kan nggak mau kan, Nabi tidak mau, tidak berpikir begini, wah ini kan mumpung dapat kekuasaan nanti akan berkuasa, terus akan mengubah sistem dari dalam, mengubah sistem setelah berkuasa kan akan mudah untuk membuat peraturan-peraturan. Enggak, Nabi tidak melakukan itu, tidak mau menggunakan sistem yang selain dari Islam, selain yang ada diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita
hanya sekedar menambahkan sesuatu yang sifatnya Islami untuk diri kita, itu tidak selalu dapat dikaitkan sebagai itu memasukkan sistem Islam di dalam demokrasi, dan demokrasi melunak atau sistem kapitalisme melunak. Misalnya ya, umat Islam sekarang mendirikan sekolah Islam itu, mendirikan sekolah Islam itu ya karena kebutuhan ya, karena kebutuhan tidak ada dan butuh suatu pendidikan yang mengajarkan tadi ya baca Quran secara bagus dan sebagainya. Itu mau nggak mau akan dilakukan oleh umat Islam, bukan berarti sistem demokrasi sudah menerima sistem Islam, tidak seperti itu. Karena di dalam demokrasi kan semuanya kan mencoba diakomodasi gitu kan. Asalkan tidak melanggar atau menyinggung sistemnya itu. Kalau sudah melanggar atau menyinggung sistemnya itu jelas tidak bisa. Contoh ya misalnya ya, di Tunisia itu atau dulu di Aljazair. Di Aljazair itu ketika pemilu semuanya udah memilih Islam. Itu mayoritas penuh. Tetapi akhirnya ya disingkirkan kan karena demokrasi tidak untuk membalikkan menjadi sistem Islam. Demikian juga di Mesir kan. Mursi itu baru gamane dalam tambah seperti ya, baru seperti itu ya, masih menerapkan Islam di Mesir, itu aja sudah disingkirkan kan. Jadi demokrasi memang tidak diciptakan untuk kebangkitan Islam. Nah, itu memang demokrasi memang diciptakan untuk melanggengkan peradaban Barat itu. Nah, bagaimana ukuran indikator karya seni menjadi haram halal? Kalau karya seninya itu benda ya, hukum benda itu kan hanya dua kan, dia halal atau haram gitu kan, halal atau haram. Seperti benda-benda yang lain. Hukum asalnya kan seluruh benda ini adalah mubah, ibahah itu mubah, kecuali ada yang mengharamkannya itu. Semua makanan itu kan halal kecuali ada yang mengharamkannya, misalnya nas yang mengharamkan babi, maka babi itu menjadi haram. Tetapi kalau berkarya seni, nah itu tergantung pada haram, makruh, mubah, sunnah, wajib gitu, wajib. Nah, bagaimana parameternya? Parameternya ya fikih Islam, aturan-aturan Islam. Makanya di dalam di dalam ini ya, saya mendirikan suatu jejaring seniman Muslim Khot, itu parameternya ada 3. Pertama adalah berkarya sesuai dengan hukum Islam atau syariah Islam, yaitu apakah ini berkarya ini sudah sesuai dengan hukum Islam, tidak. Misalnya kalau lagu menyanyi, apakah cara menyanyinya, liriknya sudah sesuai Islam atau belum kan itu. Terus musik atau melukis misalnya, apakah cara-cara melukisnya sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Itu parameter pertama. Parameter yang kedua itu untuk dakwah, jadi karya seni untuk dakwah. Parameter ketiga ya artistik, sudah ngomong tentang dakwah macam-macam muluk-muluk, sudah tidak melanggar hukum Islam tapi orang artistik ya berdoa kan, wah itu malah lukisannya kok elik kan gitu. Nah, terkait dengan makhluk bernyawa ya, makhluk bernyawa itu khilafiyahnya banyak sekali, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, pembahasan yang sangat panjang tentang hal itu, dan kita perlu melandasi dulu bagaimana memahami tentang khilafiyah. Kalau ada suatu khilafiyah, suatu perbedaan pendapat, itu cara kita memahaminya, cara kita membacanya, cara kita bersikap itu bagaimana? Singkat kata, asalkan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai landasannya, itu adalah bernilai Islami, meskipun berbeda. Nah, seseorang itu memakai hal yang dia adopsi atau hal yang dia tabani atau hal yang dia ambil berdasarkan kajiannya terhadap Al-Quran dan hadis, terhadap fikih, atau mengikuti imam, dalam hari ini adalah imam mazhab itu, terhadap suatu hasil dari ijtihad terhadap sesuatu. Jika tidak bisa menjadi mustahid ya, jika tidak bisa mengistimbat atau menarik hukum sendiri terkait dengan ini ya, melukis, maka dia memakai salah satu pendapat dari seorang mustahid gitu. Nah, itu bagaimana? Panjang sekali. Cuma saya memang sudah lama tidak
melukis makhluk bernyawa, karena memahami itu yang mesti saya ambil. Dan ketika saya mempertanggungjawabkan di yaumil akhir, yaumil hisab itu pendapat saya seperti itu. Tetapi untuk seniman-seniman lain yang menggunakan pendapat asalkan menggunakan Al-Quran dan hadis, yang mengatakan biasanya kan macam-macam itu. Ada yang foto itu boleh, kalau saya mengatakan foto video boleh karena itu bukan taswir kan. Taswir itu membuat bentuk makhluk bernyawa, bukan makhluk hidup ya, makhluk bernyawa. Kalau makhluk hidup nanti ada tumbuhan. Makhluk bernyawa itu manusia dan binatang. Makhluk bernyawa menggunakan manual, menggunakan tangan. Meskipun itu lewat digital ya, menggunakan mouse tapi dengan gerakan tangan. Kalau itu tangkapan cahaya itu bukan taswir. Di foto, di video itu tangkapan cahaya. Itu, tetapi ada juga yang foto juga nggak boleh. Ada yang makhluk, misalnya Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi itu kalau bentuk fisik bentuk manusia, tetapi tidak untuk diagungkan, tidak untuk dipajang, tapi untuk misalnya untuk bantal gitu, itu diperbolehkan. Banyak sekali khilafiyahnya. Sejauh menggunakan Al-Quran dan hadis, saya masih melihatnya itu sebagai suatu pendapat yang Islami. Tetapi jika tidak, meskipun nggak melukis makhluk bernyawa, melukisnya abstrak, tapi karena apa? Karena ini kebebasan berekspresi, nah itu tidak Islami, namanya aja gitu. Gitu kira-kira Mas Wawan ya. Oke, baik. Alhamdulillah cukup jelas ya, dan juga gamblang penjelasan dari Pak Denny terkait pertanyaan dari Kang Hadi tadi. Nah, ya informasi juga untuk para peserta semuanya yang mungkin tadi terlambat mengikuti seminar pada sore hari ini. Insya Allah ini disiarkan langsung secara live di Hilmi TV ya, channel YouTube. Nah, boleh nanti dilihat kembali dokumentasinya, dan juga ada dokumentasi di seminar-seminar sebelumnya. Seperti itu. Lanjut, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Kang Firmansyah. Oke, Assalamualaikum. Nah, dengan fakta dihapusnya mural menunjukkan bahwa sistem liberal ini pun tidak membebaskan individu-individu untuk berpendapatkah? Oke. Jadi dalam sistem liberal fakta sekarang yang terjadi di ini gitu. Oke. Dari Mas FIK Firmansyah ini ya, Mas Wawang ya. Ya. Oke. Nah, itu yang justru menjadi pembahasan kali ini, bahwa sistem liberal yang mengagungkan kebebasan itu sejatinya tidak konsekuen terhadap apa yang menjadi landasan pemikirannya. Karena apa ya? Karena naluri manusia itu tidak bisa menerima kebebasan itu. Maka sistem kebebasan yang dipakai untuk melandasi peradaban liberalisme ini ya suatu landasan yang rapuh gitu. Dan ini akan terjadi terus, ini akan terjadi suatu paradoks seperti itu. Kalau dipuji-puji ya mereka akan seneng kan. Coba itu kalau kita bahas kemarin ya, kita lihat yang kasus terbaru ya, yang 404 itu kan. Itu kalau kebebasan berekspresi jelas dia dihapus. Kalau ada juga alasan karena mengganggu kebersihan. Loh, kenapa nggak semuanya dihapus? Itu kan ada juga yang apalagi alasannya itu. Itu kan menunjukkan suatu paradok-paradoknya. Itu yang memang sedang kita bahas. Baik, ya memang paradoks ya, dan ya memang standar ganda. Ya betul. Bahkan kalau yang menarik juga kata Sujiwo Tejo, yang harusnya dihapus itu adalah pujian juga itu. Iya, semuanya kalau niatannya itu dia adalah suatu mengganggu lingkungan. Kalau tidak ada izin berarti semua yang tidak ada izin dihapus ya. Kan ini kelihatan kan yang dihapus adalah yang langsung mengkritik. Persoalannya ini ya, ada juga pengamat yang mengatakan bahwa ini nggak mirip kok
dihapus betul. itu kan. Memakai ini hitung-hitungan aplikasi hanya kemiripannya hanya 60%. Nggak perlu dihapus kan, nggak mirip kok. Loh, ini persoalannya bukan mirip atau tidak mirip ya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh itu kan sifatnya sudah ikonik kan, tidak benar-benar mirip. Misalnya ya, Mas Wawang melukis orang terus di sininya pakai apa udeng-udeng itu orang langsung tahu itu Diponegoro gitu. Mbok ora sih digawe mirip Diponegoro. Atau ketika ini ya, ketika 17-an itu kan banyak sekali yang menggambar orang terus dipakai topi. Orang memahami itu sebagai Soekarno. Wah, mana wajah itu jeledet-jeledet tidak karuan orang sing mirip. Tetapi kan ikonik bahwa topi itu adalah Soekarno. Nah, yang kemarin kan kemiripannya dengan kekurusannya, misalnya kan dengan gesturnya gitu. Jadi memang persoalannya bukan mirip dan tidak mirip itu. Itu ya, Kang Firmansyah, atas jawaban dari pertanyaannya. Oke, dan teman-teman semua silahkan yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya boleh untuk membuka mic-nya dan ditanyakan secara langsung ya kepada pemateri. Dan ada pertanyaan selanjutnya dari Chandri Aulia. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, apakah dalam khilafah ada ruang untuk masyarakat menyampaikan ekspresi seni mural di jalan-jalan? Dan apakah pernah terjadi dalam khilafah seni mural yang mengkritisi pemerintah? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Baik. Sebelum masa khilafah ya, saya mau membahas dulu pada masa Mesir kuno dulu, bahkan orang yang Firaun yang sangat keras seperti itu ternyata ada ekspresi kekecewaan. Jadi di salah satu batu yang ada di piramid itu ada tulisannya, betapa gilanya mabuknya sang raja. Itu menunjukkan dia ditindas oleh pekerjaan-pekerjaan berat membuat piramid. Nah, sekarang pada masa khilafah, saya tidak menemukan referensi tentang mural yang di pinggir jalan terus dihapus karena kritik. Tetapi saya menemukan mural yang bahkan menunjukkan ketelanjangan gitu kan, ketelanjangan. Misalnya ya di salah satu tempat di Jordan itu ada di tempat semacam tempat persinggahan gitu untuk yang membuat itu Khalifah Walid II pada masa Utsmaniyah, Amr Qura namanya tempatnya itu. Di situ selain menggambarkan wajah si Khalifah ini juga ada potret telanjang gitu. Tapi khalifah ini memang terkenal sebagai khalifah yang banyak maksiat, bahkan diturunkan karena kemaksiatannya itu. Jadi ekspresi dia tentu bukan dia yang membuat dia meminta seseorang untuk mengekspresikannya itu ya, mewujudkannya. Itu ada juga. Jadi di masa kekhilafahan itu kan juga karena itu manusia kan, itu juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini bedanya ya. Bedanya di dalam Barat dengan Islam. Kalau Barat itu memakai sejarah sebagai sumber hukum. Jadi dia melihat kalau di dalam sejarah itu ada, maka itu dianggap sebagai hukumnya Islam seperti itu. Enggak seperti itu caranya. Di dalam melihat Islam itu bukan dilihat sejarahnya, tetapi dilihat dari sumber hukum Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, qiyas itu. Nah, kalau misalnya di dalam kekhilafahan ada orang yang berzina atau orang memperkosa, itu ternyata kekhilafahan juga membolehkan pemerkosaan. Enggak seperti itu kan, tetapi landasannya itu sendiri. Itu. Tetapi sangat banyak mural-mural yang ada di dinding-dinding masjid ya, yang seperti saya tunjukkan tadi, baik yang itu bentuknya sudah
advance gitu. Kalau kita lihat di Utsmaniyah ya, masjid-masjid yang sudah di Istanbul setelah Muhammad Al-Fatih itu mampu membobol dinding Konstantinopel itu mural-muralnya sudah sangat advance itu kan. Kalau yang kita lihat di Bursa maupun di Edirne itu tempat untuk persiapan menyerang Konstantinopel, itu mural-muralnya kaligrafinya itu masih lepas-lepas ya, satu dengan yang lainnya masih lepas-lepas. Tetapi apakah di luaran dinding itu ada mural gitu? Kalau kita lihat sejarah seni rupa zaman dulu memang jarang ditemukan mural di tempat umum yang dibuat oleh masyarakat itu. Entah itu karena mungkin karena bahannya tidak awet sehingga sudah rusak, bisa jadi kan, kita nggak tahu, atau memang tidak dibuat. Misalnya ya, kalau kita lihat sejarah seni rupa Romawi atau Yunani, itu kan mural-muralnya juga mural-mural yang kemungkinan besar itu dibuat oleh pemerintah itu. Mural-mural yang ada di Mesir itu kan mural-mural yang dibuat oleh pemerintah. Kalau toh ada tadi ya seperti yang saya gambarkan disimpan rapat di batu, setelah batu itu diambil ternyata ada tulisannya seperti itu. Ada ruang untuk masyarakat menyampaikan ekspresi seni mural di jalan-jalan. Loh, kalau itu tidak melanggar hukum Islam yang 5 tadi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah karena mau tidak mau ruang publik itu kan mau tidak mau kan akan dipakai sebagai media berkesenian gitu. Sesederhana apapun kan. Bentuk rumah yang asalkan dia itu dibagus-baguskan itu juga sebagai media ekspresi. Itu untuk Mas Mbak atau Mbak Chandri ya. Saya mengapresiasi juga ini ada Mas Muhammad Fauzi, alhamdulillah beliau ini adalah dosen estetika yang tabel Mas ini sangat bagus, tabel trikotomi yang cermat terhadap ideologi besar dunia, matur nuwun sangat Mas Fauzi. Kalau saya di Banteng Explorer Channel saya baca-baca gini ya. Jadi mohon maaf loh, bukan melewati Mas Wawang selaku moderator. Gitu Mas Wawang. Baik, alhamdulillah. Jangan lupa untuk ngopi ya Mas. Oh iya. Betul. Ngopi kok air putih. Ya. Dan ada pertanyaan lanjutan lagi dari Kang Hadi Prayitno. Mungkin dibacakan kembali ya. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya kembali. Mohon panduan terkait menggambar karakter makhluk hidup agar tidak jatuh kepada dosa dan sebagai bentuk kehati-hatian. Karena sekarang banyak juga menggunakan media karikatur atau komik dalam menyampaikan pesan dakwah. Oke. Baik, pertama dipelajari dulu fikihnya. Terus diambil mana yang ditabani atau mana yang diadopsi. Nah, cara mengambilnya ini berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan hawa nafsu. Misalnya ya, ada dua fikih, yang satu mengatakan boleh, yang satu tidak. Wah, aku sing oleh wae mergo luwih penak lek gambar bebas. Gawe komik kok luwih penak ini ya, bukan masalah enak-enakan, tetapi masalah mana yang lebih benar. Kalau memang dipahami sebagai sesuatu yang lebih benar adalah itu, ya itu yang menjadi hukum dari seorang seniman muslim itu kan gitu. Itu pertama. Nah, dalam memahami fikih makhluk taswir ya, melukis makhluk bernyawa, itu nanti akan ditemukan juga kebolehan-kebolehan, bahkan tidak hanya lukisan yang 3 dimensi pun, patung 3 dimensi itu dibolehkan asalkan untuk peruntukannya untuk anak-anak gitu kan. Itu kan ada hadis tentang Aisyah bermain boneka-bonekaan, ada yang bermain kuda bersayap, bahkan ada yang seseorang yang membuatkan mainan boneka. Itu kalau peruntukannya untuk anak-anak, jangankan yang komik 2 dimensi, 3 dimensi aja diperbolehkan kan gitu. Tetapi jika nanti berdasarkan Al-Quran dan hadis kesimpulannya bahkan untuk anak-anak pun tidak boleh, ya kan, ada kan juga yang
entah sebagai kehati-hatian atau memang sebagai kesimpulan pendapat untuk anak-anak pun tidak boleh, maka ya berlaku hukum bahwa tidak boleh seniman itu membuatnya gitu. Nah, saya dan teman-teman jejaring seniman Muslim Code ya. Di sini ada Ki Lutfi Caritogomo ini. Ini seniman wayang yang meskipun wayangnya tidak ada yang figur makhluk bernyawa, meskipun ini sudah direformasi ya wayang-wayang itu. Ki Lutfi ini figur-figurnya adalah gunungan, maka disebut wayang kekayaan khalifah. Itu sudah mengadopsi atau sudah mengambil bahwa tidak melukis makhluk bernyawa, manusia maupun binatang. Maka ya konsekuen dengan hal itu, ya udah berkarya meskipun pengen menyuarakan, tadi kan untuk dakwah ya, menyuarakan peradaban, tidak melukis makhluk bernyawa. Wah, aku angel tenan Mas. Apalagi dulu ya. Dulu lukisan makhluk bernyawa, lukisan manusia saya kan termasuk ya di satu sisi saya sangat senang mengekspresikannya, gampang artistik, gampang apik, payu menengan itu, payu. Itu untuk berpindah ya awalnya ya susah. Tapi setelah dicoba gitu ya malah menantang kreativitas kesenimanan. Contoh ya yang pameran tunggal saya yang pertama itu kan tentang The Sandstone Iron, besi yang diturunkan, yang terinspirasi dari surat Al-Hadid. Kalau besok pameran tunggal saya yang kedua itu yang on the spot nih, sekaligus undangan ya tanggal 19 bulan ini September malam, monggo teman-teman kalau hadir di pembukaan pameran tunggal saya yang saya lukis ketika saya ada di berbagai kota itu saya kaitkan misalnya kan dengan berjalanlah dan perhatikan itu yang ada di ayat-ayat Al-Quran gitu Mas. Baik, alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair. Memang terkait taswir ya, saya juga mengajar di anak-anak gitu, mengajar ya anak-anak usia SD, dan ada agak aneh sebenarnya gitu kalau misalnya menjelaskan ke anak-anak yang dalam tahap perkembangannya adalah konkret, tiba-tiba diberikan pembelajaran tentang materi misalnya organ gerak hewan, tiba-tiba kepalanya nggak ada gitu. Itu agak aneh sebetulnya. Maka tadi dijelaskan juga ya bahwa memang diperbolehkan gitu untuk anak-anak supaya anak-anak itu bisa menerima pembelajaran dari gambar makhluk hidup secara utuh ya, seperti itu ya. Ya. Kalau anak-anak jelas itu ada hadisnya itu, ada hadisnya, tentang ya. Boneka itu kan. Nah, itu tapi banyak sekali ya nih loh problema atau diskusi tentang itu. Yang pertanyaan saya juga banyak yang belum terjawab juga. Misalnya boneka boleh untuk anak-anak lah, nek boneka untuk bapak-bapak boleh enggak gitu kan. Misalnya. Iya, bonekanya tinggal bapaknya, tinggal pameran misalnya kan gitu kan. Gitu. Oke, baik, Masya Allah ya, masih banyak sekali ya kesempatan kita untuk belajar. Dan teman-teman semua, kami mengingatkan boleh untuk mengisi presensi juga ya, yang sudah di-share di link, yang sudah di-share di chat, Masud. Dan ini juga presensi ini langsung nge-link ke sertifikat yang nanti akan langsung dikirimkan ke email para peserta semuanya. Dan ada pertanyaan lagi dari Kang Abdul Sakyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara melakukan kritik ke penguasa dengan karya lukis dan sekiranya memiliki nilai Islam? Insyaallah. Ya, langsung mau aksi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abdul Sakyun ya. Mengkritik penguasa itu kan diperbolehkan ya, di dalam Islam diperbolehkan. Banyak dalilnya seperti ketika Umar radhiyallahu anhu memakai baju yang gede itu kan, tubuhnya kan gede, masa dapat jatah kainnya sama kok bisa memakai
baju yang dipakai baju untuk Umar itu kan langsung protes itu kan. Ada sahabat yang protes, masa kok pakaianmu kok begitu besar. Ternyata Khalifah Umar gitu menggabungkan kan dia dengan anaknya. Yang kita lihat kan boleh kan mengkritik atau mempertanyakan ketika seorang penguasa itu melakukan suatu kesalahan, bahkan itu amar ma'ruf nahi mungkar yang bagus. Nah, sekarang bagaimana ketika itu dilakukan lewat karya seni? Ini yang disebut uslub kan. Uslub itu cara menyampaikan sesuatu itu macam-macam kan, bisa lewat langsung, bisa di telepon, bisa di WA, bisa juga lewat karya seni kan. Uslubnya atau caranya itu lewat karya seni. Nah, kalau lewat karya seni ya kembali ke kaidah berkarya tadi, asalkan yang dilakukan itu tidak melanggar syariah, yang seperti yang diadopsi dia, asalkan tidak melanggar hukum Islam, berarti tetap dibolehkan gitu kan. Misalnya kalau yang memahami tidak menggunakan taswir, ya kritiknya tanpa taswir kan gitu kan. Contoh ya, misalnya meskipun ini bukan kritik ya, misalnya ketika jejaring seniman Muslim Khot itu melukis di panggungnya Ustadz Abdul Somad dulu waktu Muslim United di Masjid Jogokarian itu kan bagaimana melihat atau menggambarkan bahwa hukum Islam itu melindungi umat Islam. Nah, itu digambarkan dengan pohon pisang yang ada tulisannya La ilaha illallah Rasulullah yang melindungi dari hujan. Nah, itu kan bagaimana menggambarkan peradaban tanpa melukiskan manusia. Itu memang tantangan berat. Nah, kalau di dalam karya seni masih ada waktu enggak ya nge-share ya? Saya ada contoh-contoh. Saya coba share contoh-contoh kritik ideologi. Bentar, saya buka dulu. Kritik ideologi yang disampaikan oleh jejaring seniman Muslim Khot yang itu tanpa melukis makhluk bernyawa. Ini saya akan menyampaikan langsung ke ini. Nah, ini dia. Ini ya. Ini langsung ini. Baik. Ini dilakukan oleh jejaring seniman Muslim Khot ya. 3 tadi syariah, dakwah, artistik. Nah ini misalnya. Ini karyanya Andi Kutus ini, seorang pelukis dari Surabaya, menggambarkan bagaimana masa depan Islam yang kan dijanjikan itu kan Islam akan menguasai Roma itu kan. Roma yang pertama ya Bizantium, tapi Roma yang kedua kan belum. Nah, ini digambarkan bisa Islam sampai ke London Bridge ya. Ini kan cita-cita ke depan. Nah, ini Zulfikarov membuat karya 3D lengkung masa depan. Ini kekhilafan itu kan sudah dikabarkan kan, khilafah alamin nubuwah ataupun hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Ini Mas Zulfikarov ini seorang seniman 3D dari Parepare itu membuat karya ini. Nah, ini Pak Ikun ini melukiskan tentang lemahnya sistem kapitalisme yang itu sebenarnya hanyalah ilusi. Ya, ini judulnya kapitalisme. Pak Ikun ini, Kun Pai, ini melukiskan bangunan-bangunan yang begitu megah, tapi sebenarnya rapuh, ditopang oleh kardus dan kandang ayam. Air terjunnya tidak sampai ke bawah. Ini bagaimana dia mengkritisi. Ini Cak Su, seorang seniman dari Surabaya, melukis disintegrasi, bagaimana negeri Muslim itu dipecah-pecah oleh Barat, dipisah-pisahkan. Maka dulu kan teman-teman yang tidak setuju dengan disintegrasi di dalam Islam kan semuanya harus terintegrasi. Itu dengan pemisahan Timur-Timur enggak setuju. Ini karya saya yang menggambarkan judulnya Saudaraku Terluka, Tentaraku Tertahan. Ini ketika itu penyerangan yang terus-menerus kan, penyerangan Muslim di Palestina oleh Yahudi Israel, tetapi negeri-negeri lain ini tidak mampu melawan itu kan. Itu kenapa? Padahal ya teman-teman, itu kalau dengan Palestina saja kan
tidak bisa mengalahkan kan Israel kan. Dengan Palestina saja Israel itu tidak bisa menghabisi Palestina, apalagi ketika umat Islam yang lain bergabung. Kalau kita membaca bukunya Aidin Rogran yang ada di dalam buku dari Puncak Khilafah itu mengatakan begini. Seandainya seluruh orang Arab itu mengepung Israel, nggak usah nembak lah, nggak usah pakai rudal, nggak usah pakai peluru, kencing aja, itu orang Israel sudah mati semua, tenggelam gitu kan. Itu kan akhirnya sebenarnya sangat lemahnya Israel. Tapi kenapa nggak bisa yang lain? Ternyata yang lain semuanya terpenjara oleh penjara yang dibuat peradaban yang ada ini, yaitu apa? Nation state kan, nation state. Negara bangsa ini mempenjara sehingga urusanmu bukan urusanku kan. Pakistan itu nggak berani campur tangan. Arab yang sudah punya banyak sekali alat militer yang canggih juga tidak bisa menyerang Israel kan, nggak pernah kan. Padahal dia menyerang Yaman kan gitu kan. Ini Israel nggak pernah diserang. Demikian juga Mesir dan yang lain, termasuk Indonesia. Karena apa ya? Karena semua terikat oleh negara bangsa sendiri-sendiri. Nah, ini kritik saya terhadap sistem nation state, terhadap fenomena pembantian rakyat Palestina oleh Israel. Ini alhamdulillah saat itu di-share oleh Facebooknya Hot itu banyak yang merespon. Ini Pak Teguh misalnya bisa ke pemikiran, bagaimana pemikiran dia setelah mengkaji kitab Nizamul Islam itu tercerahkan nih, lewat lukisan. Ini Agus Bakul Purnomo melukis Al-Majid, diulang-ulang Al-Majid ini seperti zikir. Ada juga yang lewat puisi, bagaimana ini Pak Jarod Sujarwo dengan puisi, atau ini yang tadi saya sampaikan Ki Lutfi Caritogomo menggunakan wayang. Ini yang dari luar negeri, jejaring Hot dari Bangladesh membuat ini lukisan La ilaha illallah, pernah dipamerkan di UGM dulu, printnya. Yang satu lagi karya dari Tanzania. Ini cara pamerannya dalam bentuk entah lukisan, entah wayang gitu. Ini saat Ki Lutfi bersama Amin Rais. Nah, selain itu juga mengungkapkan lewat presentasi. Ini ketika melukis bareng dulu di Muslim United saat Ustadz Felicio mengadakan suatu pengajian gitu pas Muslim United. Ini fikih seni. Nah, ini untuk mengetahui tentang nilai-nilai berkeseniannya ya kita mau nggak mau mempelajari kan. Di Hot itu ada namanya kajian fikih seni atau kajian peradaban, ini oleh Prof. Fahmi Amdar dan Pak Nobri PhD. Ini alhamdulillah sudah punya galeri, jadi bisa berpameran di sana. Oke, itu kira-kira teman-teman, Mas Wawang dan rekan-rekan. Baik, sangat menarik sekali ya dari karya-karya yang disampaikan. Dan karena waktu yang memang harus memisahkan kita semua ya di pertemuan kita kali ini, mungkin langsung saja Pak untuk closing statement dari pematerian kali ini. Baik, saya dulu atau Mas Ilyas? Mas Ilyas, iya langsung dari pemateri utama. Baik, alhamdulillah. Oke, rekan-rekan, kita sekarang sedang berada pada keadaan dunia yang berubah gitu. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Kita lihat bagaimana konstelasi politik yang terjadi antara Amerika, China, Taliban, dan di Timur Tengah, Eropa. Kita hidup di dalam suatu tikungan sejarah yang penting. Maka kita juga perlu mempersiapkan diri, umat Islam ini ya, mempersiapkan diri untuk menyongsong apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kemenangan Islam berikutnya. Banyak hadis-hadis tentang itu, tidak aja hadis tentang Imam Mahdi, juga hadis tentang khilafah alamin haji nubuwah. Nah, khusus untuk seniman ini, untuk seniman, bagaimana kita berkontribusi terhadap peradaban Islam, terhadap mabda Islam, terhadap ideologi Islam. Dan mengapa Islam ya? Karena itu dibangun berdasarkan kebenaran. Kita barusan membahas
sekelumit tentang kelemahan, kesalahan, kerusakan dari ideologi liberalisme, yaitu apa? Paradok di dalam kebebasan berekspresi. Itu baru satu. Belum lagi kita membahas tentang kelemahan ideologi-ideologi selain Islam, yaitu ideologi kapitalisme dan ideologi komunisme. Nah, untuk itu mari kita dengan posisinya masing-masing berkontribusi terhadap peradaban yang insya Allah sebentar lagi akan kembali berjaya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.